Dalam pertemuan ketiga ini kita akan mengulas tentang komunikasi bisnis. Fungsi dari komunikasi manusia. Kita akan ulas bahwa kita harus paham dulu bahwa hampir separuh kegiatan komunikasi manusia itu, yaitu 45%-nya itu adalah mendengarkan atau menyimak pesan yang disampaikan orang lain. Sedangkan untuk membaca itu hanya 16%. Sedangkan berbicara kita lakukan sebanyak 30% dari kegiatan komunikasi kita, dan menulis hanya 9%. Jadi komposisi aktivitas komunikasi itu lebih banyak pada kegiatan berbicara dan membaca di kebanyakan orang. Lalu bagaimana pengaruhnya kegiatan komunikasi tersebut terhadap penyimpanan informasi yang disampaikan melalui komunikasi dalam diri kita? Ternyata kita bila informasi diserap dengan cara membaca, kita bisa mengingat 10%. Kegiatan membaca itu kita hanya bisa mendapatkan 10% dari apa yang kita baca. Kecuali Anda bacanya mungkin 1000 kali, ya mungkin informasi itu bisa didapat lebih banyak. Ini kita hanya membandingkan, kita akan membandingkan. Dari kegiatan keseluruhan itu hanya 10%. Sedangkan bila kita mendengarkan, orang bisa menangkap 20% dari informasi yang disampaikan. Nah, ini juga mengapa saya membuat satu presentasi ini dengan audio. Bukan sekedar tulisan, tapi juga ada audionya. Sehingga ini bisa mengingat 10% dan 20% menjadi 30%. Ya lumayan. Kalau kita melihat, ternyata kita bisa menyerap 30% informasi yang disampaikan. Melihat langsung, 30%. Jadi, membaca, mendengar, melihat, ya, menyimak itu cukup menjadi 60% informasi yang disampaikan. Dan bila kita mendengar sambil melihat, kita bisa menyerap 50% informasi yang diterima. Pada sisi lain, ya, penelitian komunikasi menunjukkan bahwa ternyata 70% jam kerja kita digunakan untuk berkomunikasi. 70% jam kerja kita. Tidak terlalu mengherankan, ya, temuan penelitian tersebut, karena kita juga bisa menyimak bagaimana di tempat kita bekerja, kegiatan komunikasi selalu mewarnai semua kegiatan dalam menyelesaikan pekerjaan kita tentunya. Misalnya menjawab panggilan telepon, SMS, membaca laporan, email, dan juga koordinasi dengan atasan bawahan. Itu juga menunjukkan bahwa komunikasi itu penting. Bagian dari kebutuhan dan kegiatan kita dalam konteks bekerja, ya. Oke. Memahami komunikasi bisnis ini, kita sebenarnya akan membahas tentang beberapa persoalan, ya. Dari mulai pengertian komunikasi bisnis, kemudian ruang lingkup komunikasi bisnis, yang ketiga variabel komunikasi bisnis, dan prinsip komunikasi bisnis. Ini akan diurai beberapa step by step, sehingga kita akan memahami secara integral tentang apa itu komunikasi bisnis secara sederhana lah. Dalam merumuskan pengertian komunikasi bisnis, memang sebenarnya tidak sembarangan orang untuk bisa menjelaskan atau merumuskan sebuah pengertian. Banyak orang yang
tergoda untuk memberikan pengertian atau satu istilah tertentu terdiri atas dua kata berdasarkan pengertian masing-masing kata, tapi biasanya cara merumuskan pengertian seperti itu tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Ini menurut para peneliti. Misalnya kita mengambil satu pengertian rumah sakit. Apakah rumah sakit itu kemudian kita pisahkan menjadi rumah dan sakit? Itu juga tidak akan menggambarkan satu pengertian yang sesungguhnya. Jadi bila kita merumuskan pengertian rumah sakit dengan menjelaskan lebih dulu pengertian rumahnya, seperti tempat tinggal atau rumah tempat satu bangunan atau dan lain sebagainya. Dan sakit sebagai satu keadaan yang tidak baik di alam manusia, maka kita bila kita gabungkan dua kata itu menjadi rumah sakit akan menjadi apa maknanya? Itu menjadi rancu. Oleh sebab itu kita akan berusaha memaknai atau menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis ini dalam satu makna komunikasi dan bisnis atau paduan komunikasi dan bisnis, tapi melainkan merupakan satu kesatuan. Dan jadi rumusan dari komunikasi bisnis itu kita tidak pecah-pecah menjadi satu-satu istilah, tapi menjadi satu konsep dalam pengertian keilmuan. Oleh karena itu, pakar komunikasi bisnis Rosenblatt ya 1977 ini mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal dan impersonal melalui simbol-simbol dan sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi definisinya memang padat. Definisinya itu tidak menjelaskan satu persatu kata, tapi menjelaskan satu konsep tertentu. Ya, ramuan konsep tertentu yang memiliki makna. Itu maksudnya. Jadi dari definisi itu baru kita kemudian ulas tentang apa saja dalam pemahaman makna-makna yang ada di dalam definisi tersebut. Pertukaran gagasan, memang di dalam komunikasi bisa ada pertukaran gagasan. Pendapat, informasi, memasukkan juga sisi informasi. Instruksi, karena bersifat persuasi. Komunikasi bisnis itu memang mengarahkan membangun satu gagasan tertentu untuk dipersuasikan kepada pihak lain yang memiliki tujuan tertentu. Ya, tujuannya jelas adalah tujuan organisasi, baik bersifat personal maupun impersonal. Nah, melalui apa? Simbol-simbol, sinyal-sinyal dalam mencapai tujuan tersebut. Setelah kita memahami atau mengetahui tentang definisi dari Rosenblatt itu, maka dari definisi itu kita juga bisa ulas ya satu persatu dari pengertian-pengertian yang sudah dipaparkan dalam definisi tersebut. Bila kita perhatikan secara seksama, maka pengertian dari definisi dari Rosenblatt itu mengandung 6 unsur pokok komunikasi bisnis. Pertama yaitu bertujuan. Bertujuan berarti komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Bisa saja tujuan komunikasi tersebut bersifat formal
atau juga informal, tapi tidak bersifat sosial, kecuali yang sejalan dengan tujuan utama organisasi atau lembaga. Yang kedua adalah pertukaran, istilah pertukaran. Kegiatan ini melibatkan paling tidak ada 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Jadi konsep transaction di dalam komunikasi itu juga menjadi landasan adanya komunikasi. Orang kalau tidak ada yang dipertukarkan, ya tidak terjadi komunikasi. Pertukaran itu bukan sekedar pertukaran barang dengan uang secara ekonomi ya. Pertukaran itu dalam pengertian di sini kan adalah pertukaran pesan dan informasi. Ini juga penting untuk dipahami. Yang ketiga adalah gagasan. Adanya gagasan. Opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang hendaknya beragam, bergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Jadi ini yang dipertukarkan. Yang keempat adalah adanya saluran personal atau impersonal. Saluran personal bersifat pribadi, impersonal itu bersifat yang bukan yang bersifat pribadi. Orang bisa mengungkapkan tentang hal-hal yang memang menjadi pribadinya untuk disampaikan, tetapi juga di dalam komunikasi itu kan lebih banyak bukan yang bersifat personal di dalam komunikasi antar manusia, bersifat impersonal. Saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka atau melalui saluran televisi yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima adalah simbol. Simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti untuk disampaikan atau mempertukarkan pesan. Simbol bisa bersifat positif atau abstrak. Sifat sinyal bisa berbentuk verbal atau non-verbal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pesan yang disampaikan bisa dimengerti dengan baik. Dan yang keenam, terakhir adalah pencapaian tujuan organisasi. Di dalam komunikasi bisnis itu karena mengemban misi. Ya, mengemban misi. Kita melakukan komunikasi bisnis itu karena mengemban misi. Mengemban misi organisasi. Sehingga apa yang menjadi tugas kita di dalam komunikasi bisnis itu harus sampai, harus mampu bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi tugas atau tujuan dari organisasi. Karena ini biasanya di dalam komunikasi bisnis ini bersifat kelembagaan atau bersifat organisasi. Dengan demikian ya, kita akan perhatikan pada butir ke-6 yaitu pencapaian tujuan organisasi. Kita tahu bahwa ya setiap organisasi apapun hendaknya pasti didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu yang biasanya dikemukakan dalam anggaran dasar misalnya organisasi tersebut. Jadi pencapaian tujuan organisasi ini adalah sebagai ciri pokok di dalam komunikasi bisnis sebetulnya. Jadi bisa juga dalam tujuan organisasi ini ya bisa kita lihat di samping ADART, kita juga bisa melihat dari visi misi organisasi tersebut. Kita bisa memahami bagaimana pencapaian tujuan organisasi itu kita dengan melihat dari visi dan misi organisasi, sehingga arah gerak komunikasi kita juga akan mengarah pada apa yang sudah dituliskan di dalam visi dan misi organisasi tersebut. Misalnya organisasi bisnis didirikan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi pemegang saham
dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Biasanya tujuan organisasi bisnis dikategorikan menjadi 2 tujuan. Biasanya ya, kalau kita udah tujuan organisasi, maka kita akan melihat bahwa satu ada tujuan yang bersifat produktif, yang kedua adalah tujuan yang untuk memelihara atau bagaimana sustainable perusahaan atau organisasi itu bisa bertahan lama. Itu diantara bagaimana kita harus membangun komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ya, selain memperhatikan tujuan yang hendak dicapai organisasi, juga memperhatikan tujuan dari komunikasi yang akan kita lakukan. Jadi secara singkat ada tujuan komunikasi itu sendiri, yaitu satu menginformasikan, kedua itu mendidik, yang ketiga itu menghibur, dan keempat itu mempengaruhi. Jadi keempat-empatnya ini merupakan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Karena komunikasi itu memang mengapa ada komunikasi itu, tujuannya adalah memang untuk menginformasikan sesuatu, pesan tertentu yang hendak disampaikan kepada si penerima. Yang kedua adalah mendidik. Tujuan dari komunikasi adalah bagaimana meningkatkan tingkat pengetahuan manusia, atau masing-masing pihak atau masing-masing manusia itu berkeinginan untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan pengetahuannya masing-masing. Siapapun orangnya itu memiliki sifat ingin mendapatkan pengetahuan lebih dari sebelumnya. Yang ketiga adalah menghibur. Karena bersifat menghibur, komunikasi itu ditujukan untuk supaya orang itu senang, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dalam relasinya, di dalam kehidupannya. Mengapa orang itu kemudian senang untuk bercerita, senang untuk mendengarkan sesuatu, senang untuk mendengarkan cerita-cerita tertentu dan sebagainya, itu kan memang ada satu insting di dalam manusia itu membutuhkan satu hiburan. Nah, cara mendapatkannya itu adalah dari medium-medium komunikasi, itu dalam aktivitas-aktivitas komunikasi. Yang keempat adalah mempengaruhi. Mempengaruhi ini bersifat untuk meyakinkan pihak lain agar bisa menerima pendapat atau gagasan-gagasan tertentu. Manusia berkecenderungan untuk berkelompok atau berkoloni. Nah, manusia berkecenderungan untuk mendapatkan dukungan lebih banyak orang atau manusia pada dirinya. Manusia punya kecenderungan untuk berkuasa dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian komunikasi itu bertujuan untuk mempengaruhi pihak-pihak lain dengan tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh manusia. Bentuk komunikasi bisnis yang dilangsungkan pada umumnya bisa dikategorikan sebagai berikut. 1. Komunikasi dari atasan pada bawahan. Downwards communication, yang merupakan penyampaian pesan dari orang yang dalam hierarki organisasi lebih tinggi pada orang yang menjadi bawahannya.
Biasanya komunikasi seperti ini bersifat instruksi atau perintah. Yang kedua adalah komunikasi dari bawahan pada atasan, upward communication, yang merupakan kebalikan dari komunikasi pada komunikasi model pertama, atasan pada bawahan. Di sini orang yang lebih mudah atau orang yang lebih rendah, maksud saya, orang yang lebih rendah posisinya dalam hierarki organisasi menyampaikan gagasan atau umpan balik pada atasannya. Biasanya berupa usulan, saran, atau masukan. Pada beberapa organisasi dengan pendekatan manajemen partisipatif, banyak pimpinan mendapatkan gagasan yang lebih baik dari bawahannya melalui komunikasi model ini. Yang ketiga adalah komunikasi pada sesama, sidewise communication, yang merupakan proses komunikasi yang berlangsung di antara orang yang sama kedudukannya dalam hierarki organisasi, seperti komunikasi di antara sesama manajer, sesama supervisor, atau sesama karyawan. Komunikasi seperti ini biasanya berlangsung dalam bentuk koordinasi, misalnya antara bagian keuangan dengan bagian SDM. Yang keempat adalah komunikasi multi saluran, multi-channel communication, yang merupakan komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan berbagai saluran di antara orang yang terdiri dari berbagai jenjang jabatan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka saluran komunikasi menjadi begitu beragam. Bukan hanya dalam bentuk tertulis seperti nota atau memo atau telepon, tapi juga bisa dalam bentuk video conference. Jadi sekarang sudah banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan komunikasi. Mediumnya bisa sangat beragam. Ada messenger atau juga SMS, email, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan dari berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan di perusahaan atau di kelembagaan, maka kita akan bisa menemui beberapa wujud kegiatan komunikasi sebagai berikut, misalnya istilah briefing, istilah rapat, dan juga komunikasi tatap muka. Nah, kegiatan briefing ini biasanya kegiatan yang berlangsung komunikasi antara ketua tim atau para manajer dengan para stafnya. Pada banyak organisasi, briefing ini dilakukan setiap hari atau seminggu sekali. Setiap hari biasanya dilakukan untuk menjelaskan atau mengingatkan bagaimana prosedur kerja, mengulas tentang bagaimana pokok-pokok tugas-tugas yang harus diemban dan harus dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat, maka dilakukan briefing. Yang kedua itu rapat. Rapat itu dilakukan untuk berkomunikasi dengan suasana yang relatif formal. Kalau briefing bisa juga sangat singkat ya, seperti misalnya para supervisor di supermarket tiap pagi itu melakukan briefing untuk menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan kesiapan tentang tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari itu, pengecekan dan pengawasan apakah kelengkapan petugas yang pada hari itu hadir sudah cukup lengkap. Jangan-jangan misalnya kasirnya tidak ada. Nah, itu untuk memastikan semua pekerjaan terhandle dengan sangat baik. Nah,
Yang ketiga adalah komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka yang bisa menjadi ruang untuk terjadinya pertukaran gagasan dan informasi secara santai dan informatif. Komunikasi tatap muka ini bisa juga atasan menemui bawahan atau bawahan menemui atasan untuk menjelaskan ada beberapa problem yang harus diatasi pada saat itu. Dan komunikasi-komunikasi ini biasanya dipandang perlu untuk melakukan koordinasi antara para pegawai di satu organisasi. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Jadi sebenarnya ruang lingkup komunikasi bisnis itu terbagi dua, internal organisasi dan kedua adalah eksternal organisasi. Secara sederhana saya akan gambarkan bahwa internal organisasi itu ya manajer, ya karyawan, pemilik saham, itu internal organisasi. Sedangkan eksternal organisasi kita bisa juga melihat seperti pembeli ya atau pelanggan, penyalur ya yang menyalurkan barang kita, pemasok yang memasok barang kita, atau regulator yang memang terkait dengan kalau di perbankan ada pengawas bank ya, ada OJK dan sebagainya, itu kan regulator yang itu juga memberikan dampak langsung pada kebijakan-kebijakannya. Ini salah satu contoh saja. Nah, pertama ruang lingkup internal organisasi atau biasa juga disebut sebagai stakeholder internal. Jadi kegiatan bisnis mesti mencapai keseimbangan dalam dirinya sendiri dengan cara membangun komunikasi dan relasi yang harmonis antara pemilik, manajemen, dan karyawan. Jadi tahap awal dalam penyelesaian perusahaan memang adalah membangun satu kekuatan internal organisasi dulu sebelum kita berbicara tentang eksternal. Nah, bagaimana komunikasi ini dibangun agar keharmonisan dan juga kinerja organisasi tentunya ya menjadi tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Komunikasi seperti apa yang harus dibangun antara manajemen dengan karyawan, manajemen dengan pemilik, pemilik dengan karyawan, karyawan dengan pihak manajer, manajemen dengan pemilik. Itu memiliki perbedaan komunikasi tentunya, perbedaan strategi dalam menjalankan putaran roda organisasi. Yang kedua adalah lingkungan eksternal organisasi atau biasa dinamakan dengan stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal ini pertama ada lingkungan eksternal pertama yang berpengaruh langsung pada kegiatan organisasi. Yang kedua adalah secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan organisasi bisnis. Ada juga lingkungan eksternal yang memang tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan bisnis, misalnya tentang persoalan budaya, itu kan. Persoalan budaya di dalam satu wilayah tertentu, dalam ruang lingkup organisasi bisnis kita bisa berpengaruh langsung atau juga bisa berpengaruh tidak langsung. Persoalan politik juga bisa juga berpengaruh langsung, bisa juga kadang-kadang tidak berpengaruh tidak langsung. Dan semuanya itu adalah harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Kasus-kasus yang selama ini mencuat yaitu adanya satu protes keras dengan diundangkannya Undang-Undang Omnibus Law, maka itu juga menunjukkan bahwa ada
ke ketersumbatan komunikasi antara di kalangan buruh dengan pihak pengambil kebijakan, dan juga di kalangan itu menjalar juga pada komunikasi antara karyawan atau buruh pada pihak pemilik saham, ya, memang memiliki perbedaan kepentingan, dan disitulah mungkin dibutuhkan komunikasi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kita akan membahas tentang variabel-variabel di dalam komunikasi, atau apa saja yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut. Di sini ada beberapa variabel di dalam komunikasi bisnis. Satu itu variabel sumber atau komunikator, kemudian variabel pesan, ketiga variabel penerima komunikan, keempat variabel konteks, yang keenam variabel saluran, dan terakhir variabel efek. Jadi masing-masing variabel ini memberikan makna, penegasan makna, atau juga menjelaskan tentang kualitas dari komunikasi tersebut. Nah, variabel sumber adalah variabel yang merupakan variabel penting dalam komunikasi bisnis karena merupakan pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi, atau merupakan pihak yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Variabel ini mengapa dianggap penting? Karena variabel ini juga menjadi tolak ukur si penerima itu menolak atau tidak terkait dengan komunikasi yang disampaikan, karena variabel komunikator ini juga terkait dengan kredibilitas, terkait dengan penilaian seseorang, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, respect atau tidak respect terhadap terhadap komunikator. Seorang komunikan kalau tidak respect terhadap komunikator, maka komunikasi yang disampaikan terhadap komunikator terhadap komunikannya tidak akan sampai atau tidak akan diterima. Nah, variabel ini selain persoalan psikologi, ya, suka atau tidak suka dari seorang komunikan, maka variabel komunikator itu juga terkait dengan status. Jadi kekuatan atau power yang ada pada komunikator pun berpengaruh pada penerimaan pesan oleh komunikan. Misalnya, ya, contoh, kalau kita minjam ke bank, pendapatnya satpam bank dengan pendapatnya seorang pimpinan bagian kredit akan berbeda pengaruhnya atau sarannya. Itu juga menunjukkan tentang kekuatan dari siapa yang memberikan atau siapa yang menyampaikan pesannya atau komunikatornya. Terkait dengan kredibilitas seseorang. Namun kredibilitas ini juga sebenarnya kalau kita bedah atau kita analisis, ya, seberapa dipercayanya seseorang itu terkait dengan kredibilitas seseorang, tingkat kepercayaan seseorang pada komunikator. Nah, kredibilitas ini akan dinilai melalui satu expertise atau keahlian atau kompetensi. Kompetensi seseorang, kalau seorang satpam itu kan tidak memiliki kompetensi dalam memberikan pertimbangan kredit, ya, dia tidak akan didengar seperti pendapatnya seorang pimpinan bagian kredit. Ya, yang kedua adalah kredibilitas itu terkait dengan dapat dipercaya, trustworthiness. Jadi ada rasa aman kalau kita percaya pada seseorang, maka orang itu akan merasa aman pada orang yang kita percayai. Jadi, siapa yang kita percayai, maka orang itu menjadi orang yang terpercaya.
Yang ketiga adalah dinamisme atau sifat-sifat orang-orang yang memunculkan sifat-sifat seperti agresif, empatik, tegas, aktif, dan energik ya. Kita bisa melihat sifat-sifat itu semua pada orang tertentu yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki sifat empati yang bagus, maka orang itu akan mendapatkan penilaian tertentu terhadap seseorang. Mungkin saya suka terhadap orang tersebut, sehingga saya akan percaya pada orang tersebut. Kredibilitasnya akan dipertimbangkan. Nah, yang kedua adalah variabel pesan. Variabel pesan ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang berupa pengetahuan, gagasan, pendapat, informasi, atau instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain, atau dari satu lembaga kepada lembaga lain, dari satu orang kepada lembaga lain. Pesan ini dapat disampaikan secara personal ataupun impersonal, bisa dengan menggunakan simbol atau sinyal tertentu. Pesan yang menggunakan kata-kata dinamakan pesan verbal, dan pesan yang disampaikan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti menggunakan bahasa tubuh dinamakan non-verbal. Jadi dalam praktek komunikasi bisnis dikembangkan berbagai teknik penyusunan pesan. Pada intinya teknik-teknik yang dikembangkan itu dimaksudkan agar komunikasi yang kita lakukan bisa berjalan dengan efektif. Variabel yang ketiga adalah variabel penerima atau komunikan. Komunikan atau penerima merupakan salah satu komponen komunikasi, ya. Merupakan bagian dari variabel komunikasi. Jadi karena komunikan ini akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Misalnya, kita perhatikan pada saat kita mengajak berbicara pada seorang bayi akan mencadel-cadelkan ucapannya. Itu juga bentuk dari mengapa kita menggunakan pola komunikasi seperti itu, karena komunikannya itu seorang anak kecil atau seorang bayi. Kalau berbicara dengan seorang atasan mungkin kan tidak akan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita akan memperhatikan komunikan kita dalam melakukan komunikasi. Dalam berkomunikasi kita akan menyesuaikan dengan komunikan kita, karakteristik dari komunikan kita. Yang keempat adalah variabel konteks. Variabel konteks ini, konteks komunikasi itu bisa bersifat alamiah, bisa juga memang sengaja diciptakan. Konteks komunikasi yang alamiah adalah situasi komunikasi yang tidak kita ciptakan suasananya, sehingga merupakan suasana keseharian yang wajar. Sedangkan konteks yang kita ciptakan adalah suasana yang sengaja kita buat. Konteks komunikasi yang sengaja diciptakan misalnya secara bisnis lunch, ya, permainan golf, coffee morning, atau menyelenggarakan rapat di kawasan wisata, itu merupakan bentuk konteks yang kita buat, ya, konteks yang kita buat sehingga model komunikasi yang harus kita lakukan itu sesuai konteks, itu tidak seperti ngerumpi di tetangga misalnya. Sedangkan konteks yang alamiah misalnya komunikasi yang berlangsung di ruangan kantor atau perbincangan di ruangan rapat. Jadi ini menunjukkan pentingnya variabel konteks dalam kegiatan atau proses komunikasi bisnis. Mengingat konteks komunikasi berpengaruh terhadap keberhasilan dari komunikasi bisnis, yaitu tujuan agar pencapaian tujuan organisasi itu bisa berhasil dengan sukses.
Contoh ya, ada heater dalam melakukan proses komunikasi untuk membangkitkan gairah pasukannya, itu kan menggunakan membangun satu konteks yang dibangun supaya bagaimana pasukan-pasukan itu memiliki semangat yang tinggi. Itu kan diciptakan dengan deru drum band, deru senjata dan sebagainya. Itu bisa saja diciptakan untuk membangun semangat patriotisme yang luar biasa. Yang kelima adalah variabel saluran. Jadi komunikasi yang dilakukan manusia pasti menggunakan saluran komunikasi tertentu. Ada saluran yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan massa atau banyak orang yang dinamakan media massa. Tapi ada juga saluran yang dipergunakan untuk pembicaraan di antara dua orang seperti telepon. Lalu bagaimana kalau percakapan tatap muka di antara dua orang? Saluran apa yang akan digunakan? Menurut ahli komunikasi, suara yang dipergunakan dalam percakapan itu bisa terdengar lawan komunikasi karena merambat melalui udara, sehingga udara itulah yang menjadi saluran komunikasi kita. Biasanya menggunakan media HP ya, komunikasi telepon genggam itu sudah menggunakan mediumnya medium sinyal gelombang radio ya, yang itu penghantarnya adalah udara, ruang-ruang udara di atmosfer kita. Tergantung kita mau menggunakan saluran komunikasinya pakai apa. Kemudian variable efek. Variable efek adalah efek yang bisa ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut. Jadi variable efek ini bisa juga menjadi sesuatu setelah proses komunikasi itu berlangsung. Jadi variabel efek, contohnya misalnya kita membaca iklan lowongan kerja di koran. Seorang penganggur menyatakan dalam hatinya, mungkin ini lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki. Lantas, si penganggur itu pun mengembangkan harapan. Dia merasa yakin akan diterima di perusahaan tersebut. Lalu mulai membayangkan apa yang akan dikerjakannya nanti setelah menjadi karyawan. Itulah contoh efek komunikasi. Ada perubahan pengetahuan pada diri komunikan, yakni dari tidak tahu menjadi tahu. Ada lowongan pekerjaan. Kemudian ada perubahan sikap dengan menyatakan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan dalam iklan itu. Akhirnya ada perubahan perilaku dengan mengirimkan surat lamaran. Jadi itu efek, variable efek. Informasi yang diterima itu berefek pada komunikannya seseorang. Seorang menerima surat tertentu juga karena isinya bersifat kejadian yang menyedihkan, maka dia akan membuat satu perilaku tertentu, atau itulah efeknya. Bisa sedih, bisa bahagia. Kesedihan mendalam bisa melakukan perilaku-perilaku tertentu. Artinya bahwa efek dari komunikasi itu dapat merubah perilaku seseorang, itu intinya. Itu yang dimaksud dengan variabel efek komunikasi. Murphy merumuskan 7 prinsip, 7C di dalam komunikasi bisnis. Ini kita bisa lihat di slide ini ya, ada completeness, consciousness,
concreteness, consideration, clarity, courtesy, dan correctness. Ini mengandung beberapa pengertian sebetulnya kalau kita pahami. Jadi prinsip pertama, completeness, yang berarti kita harus mengupayakan untuk bisa memberikan informasi selengkap mungkin kepada pihak yang membutuhkan. Karena informasi yang lengkap bisa membangun kepercayaan dan kepastian pada diri penerima informasi. Orang biasanya mencari informasi karena dirinya sedang menghadapi ketidakpastian. Adanya informasi yang lengkap akan membuat orang merasa memperoleh kepastian. Di samping itu, informasi yang tidak lengkap seringkali menimbulkan pertanyaan dan membuat komunikasi tidak efektif. Consistentness, yang berarti komunikasi dikemas dengan menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan padat. Informasi utuh yang dikemukakan di atas harus disampaikan dalam kemasan yang jelas, singkat, dan padat. Tidak berputar-putar, berbicara A, B, muter lagi dari C ke B lagi, dari D ke A lagi. Hendaknya komunikasi itu dikemas dengan bahasa yang jelas, singkat, dan padat. Dengan demikian, orang menjadi mudah memahami apa yang kita komunikasikan. Tidak perlu mengernyitkan dahi untuk bisa memahami apa maksud informasi yang disampaikan. Jadi, kita berusaha tiap hari untuk berbicara simple, berpikir untuk apa pilihan kata yang akan diucapkan. Itu adalah bagaimana melatih untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, concreteness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan itu disusun secara spesifik dan konkret, bukan abstrak. Sering kita memperoleh informasi yang abstrak, seperti tercermin dalam kalimat perbaikan derajat kehidupan atau meningkatkan mutu. Sebenarnya kalimat tersebut bisa kita buat konkret. Perbaikan derajat kehidupan, misalnya bisa kita buat konkret dengan kalimat peningkatan penghasilan, peningkatan taraf pendidikan, atau peningkatan kesehatan. Yang keempat adalah consideration, yang berarti pesan yang disampaikan mesti mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan. Kita sudah mempelajari variabel penerima tadi dalam menyampaikan informasi bisnis. Penting bagi kita untuk mengetahui siapa komunikan atau penerima informasi itu. Kita pertimbangkan dengan baik siapa atau mana komunikan kita. Yang kelima adalah clarity, yang berarti pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami komunikan. Ini akan terkait dengan prinsip komunikasi sebagai proses berbagi. Informasi yang kita sampaikan mesti berorientasi pada penerima, sehingga kita membuat informasi itu jelas, sejelas mungkin, sehingga bisa dipahami penerima. Informasi yang disampaikan sama sekali bukan untuk menunjukkan kecerdasan atau taraf pendidikan komunikatornya, sehingga dipilih kata-kata yang menunjukkan taraf pendidikan komunikannya dengan banyak menggunakan istilah atau jargon yang membingungkan penerima. Yang keenam adalah courtesy, yang berarti sopan santun atau tata krama, merupakan hal penting dalam berkomunikasi yang merupakan bentuk penghargaan kepada komunikan. Kesantunan merupakan bagian penting dari komunikasi. Dengan kesantunan, orang akan menaruh harapan dan simpati pada kita. Kesantunan berbahasa,
kesantunan sikap, dan kesantunan perilaku merupakan bagian penting dan melekat pada tindakan komunikasi manusia. Yang terakhir adalah 7. Correctness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan dibuat secara cermat. Untuk pesan tertulis misalnya dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, dan untuk pesan lisan disampaikan dengan memperhatikan komunikan. Kecermatan dan ketelitian akan membuat kita bisa mendeteksi sejak dini bila terjadi kekeliruan pada kemasan informasi yang kita persiapkan untuk kegiatan komunikasi bisnis kita. Itu yang kita 7 itulah yang saya sarikan, sengaja saya sarikan untuk bisa dipahami bagaimana prinsip-prinsip komunikasi itu dijelaskan oleh Murphy. Karena komunikasi harus memegang 7 prinsip yang harus dipegang dalam komunikasi bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana pencapaian tujuan organisasi itu bisa berhasil.